Satu-satunya guys, hello. artefak pusaka Ini tertua kemarin udah aku unboxing, di Nusantara. udah aku buka. HBADKN 3 belum aku dokumentasiin. hasil lambatan Jadi aku kemarin tuh Badan dapet Tenaga ini Nuklir dari Nasional Kastiawan, kemudian dikasih dengan bonus ini, uji guys. isotop nuklir. Tuh dikasih bonus ini juga. Kasih bonus ini, guys. Apa ini? Ini kaca benggala, dan ini timang sabuk tua, kepala sabuk ya, kepala sabuk tuh. Nah, yuk kita membuka pusakanya. Wow, gila ya, keren sekali ya. Ini ya, tuh tempat karetnya aja segede ini, guys. Karetnya segede ini, karetnya aja segede itu gitu kan. Nah, sekarang kita coba buka untuk pusakanya. Wow. Amazing banget, amazing guys, amazing banget. Yuk, nah ini dia. Ini guys, pusakanya guys, gede banget kan ya. Jadi aku tuh dapat ini, kemudian dapat sertifikat juga nih dari apa namanya, dari Badan Tenaga Nuklir Nasional dari Batan. Jadi pusaka ini itu mempunyai sertifikat dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sertifikat apakah itu? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi ini sertifikatnya dan kelengkapan dokumentasinya, dan ini pusakanya tuh. Cantik kan. Yuk, sekarang kita bahas guys, untuk apa namanya, untuk sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, sertifikat apakah itu? Yuk kita bahas guys. Nah, jadi ini di sertifikat ini tuh ada beberapa kelengkapan dokumentasi ya. Jadi ada beberapa kelengkapan dokumentasi. Jadi yang aku bahas nih yang ini dulu ya. Ini adalah sertifikat dari Batannya, hasil uji labnya ya. Ini sertifikat, ini dokumentasi untuk prosedur pengujiannya. Kemudian ini bentuk awal. Jadi ini tuh bentuk awal tuh ditemu seperti ini guys. Jadi masih ada kayunya sebelah sini. Ini masih ada kayunya. Tuh. Jadi ini masih ada kayunya. Tuh, ini juga, ini waktu awal ditemukan. Nah, ini awal ditemukan di Sungai Musi guys. Oke. Terus untuk yang kedua ini jenis kayu apa ya? Foto kayunya. Foto kayu yang untuk sampel penelitian pengujian yang dilakukan oleh Batan ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Terus yang ketiga ini juga sama, ini detail kayunya. Kita bisa lihat detail kayunya ya guys. Ini detail kayunya seperti ini. Ini yang keempat, ini kayak kalau aku bilang kayak arang ya, lebih kayak arang gitu ya. Mungkin udah memfosil kali ya. Terus ini gagang kayunya. Kemudian setelah dilepas bentuknya jadi begini guys. Nah, untuk yang aku pegang sekarang ini udah lepas udah mungkin patah kali ya, tinggal segini doang guys gitu tuh. Dan ini dokumentasi semuanya nih dari awal penemuan, kemudian ini dokumentasi kayu, kemudian bentuknya yang awalnya begini jadi begini, kemudian ini untuk dokumentasi prosedur yang udah di tahap-tahap yang dilakuin, yang udah dites ya, yang udah diuji. Dan ini yang kayaknya ini waktu di itu deh, di Pak Setiawan kayaknya ya gitu.
Yuk kita bahas lagi tentang hasil uji labnya, hasil uji tesnya ya guys. Yuk kita bahas lagi. Nah sekarang kita bahas untuk ini guys, hasil tes labnya dari Badan Tenaga Nuklir Nasional ya, dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi di sini itu sampel code. Sampel code itu adalah kode sampel atau sampel yang digunakan untuk apa. Di sini ditulis kayu, ganggang, pedang, katga. Kemudian untuk parameternya pakai C14 dan untuk resep atau hasilnya itu adalah 81 0,03 plus minus 0,81. Kemudian di bawahnya itu ada 1739 plus minus 16. Dan ini untuk jenis satuannya adalah PMC years BP. PMC years BP. Dan untuk metodenya ini adalah Carbosop. Nah, itu tadi guys. Kalau aku lihat dari prosedurnya itu sepertinya ini memakai metode carbon dating ya. Gitu. Jadi apa sih carbon dating itu? Kalau sepengetahuan aku, carbon dating itu salah satu metode untuk mengetahui berapa usia untuk suatu benda. Nah, caranya itu diambil unsur organik yang masih menempel atau tertinggal di barang tersebut, kemudian diambil diuji C14-nya. Nah, untuk menguji C14 kalau di sini ya aku lihat itu ini aku bacain aja ya dari yang ada di sini gitu kan. Aku bacain dari awal. Itu dari analisa isotop nuklir radiokarbon. Abu 100 gram ditembak elektron. Sebelum ditembak dihitung kandungan C14-nya. Lalu setelah ditembak dihitung lagi kandungan C14-nya. Selisih medal 81,03 PMC. Jadi sebelum ditembakkan elektron pakai alat reaktor isotop nuklir itu dihitung dulu C14-nya. Kemudian setelah ditembak elektron dengan alat reaktor isotop nuklir itu dihitung lagi C14-nya. Nah, nanti hasil dari sebelum ditembakkan dan setelah ditembakkan itu nanti kelihatan C14-nya berapa. Nah, itu yang dibuat acuan untuk mengetahui umur benda tersebut. Tuh guys. Gitu. Jadi metode ini aku baca lagi ya. Metode yang digunakan Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah menguji C14 dengan menembakkan isotop nuklir pada karbon atau yang tadi Abu Jani itu tadi, yaitu materi organik yang melekat pada pedang atau katga. Pengujian dilakukan tahun 2017. Nah, jadi pengujian ini dilakukan tahun 2017 guys. Nah, waktu pengujian tahun 2017 itu hasil analisa usianya adalah 1739 tahun. Bayangin, 1739 tahun guys. Itu waktu tahun 2017 ya. Waktu tahun 2017. Sekarang tuh tahun 2024. Gila. Sekarang berarti usianya 1746 tahun usianya aja. Usia ya, bukan tahun dibuat, tapi usia bendanya 1746 tahun guys. Gila nggak tuh? Keren banget nggak sih? Coba kalian menurut kalian gimana nih? Pedang ini, katga ini usianya 1746 tahun. Pantesan bisa disebut artefak guys. Gitu, bisa disebut artefak. Makanya aku kemarin tuh udah pengen beli barang-barang kayak gini dulu gitu kan. Begitu aku tahu barang ini guys, langsung letup-letup. Karena ini keren banget gitu kan. Keren banget. Jadi usia ini bukan aku yang klaim ya, tapi ini hasil uji radiokarbon atau carbon dating ya. Ini hasil carbon dating yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional guys. Badan Tenaga Nuklir Nasional mengklaim hasil tesnya ini adalah untuk usia katganya ini 1739 tahun. Itu waktu
tahun 2017 gitu. Dan untuk sekarang waktu 2024 itu sudah jadi 1746 tahun. Gila, keren nggak? Keren banget guys, keren banget, keren banget nih. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini ya, apa ini? Karena kalau aku ngelihat kerajaan Salakanagara itu kan setelah abad ketiga ya, atau abad ketiga ya, sedangkan usia benda 1739 tahun atau 278 Masehi guys, itu menjelang abad ketiga. Ayo, kerajaan apakah itu? Atau ini tuh koleksi orang-orang dulu yang dibawa ke Sungai Musi, atau waktu itu jatuh atau gimana, kita nggak tahu guys. Tapi itu ada buktinya. Ini 1746 tahun usia pedangnya. Bayangin berapa kali kalian reinkarnasi guys. Berapa kali kalian reinkarnasi ya, berapa kali Indonesia emas kan, per 500 tahun kan Indonesia kan katanya bakal menuju Indonesia emas. Nah, berapa kali guys? Untuk usia kemerdekaan Indonesia aja nggak ada seujung kukunya guys. 1700 tahun yang lalu, 1746 tahun yang lalu. Bayangin, usia, bukan tahun pembuatan tapi usia bendanya 1746 tahun. Jadi aku bisa mengklaim bahwa ini tuh kadga tertua yang pernah diuji lab. Oke, yang pernah diuji lab. Kadga tertua yang pernah diuji lab ini guys. Enggak, keren banget kan? Keren. Aku aja takjub guys. Tuh, ini bentukan kayak gini. Duh, aku harus pelan-pelan karena aku takut guys. Aku harus pelan-pelan guys karena ini ujungnya udah itu, udah kropos, udah hilang ujungnya, udah nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Nih guys ya. Nih. Keren kan? Ini aku bandingin sama pertama kali waktu itu ya, waktu ditemuin. Nah, ini waktu ditemuin pertama kali ini guys. Bisa lihat nggak? Nah, sorry aku harus pegang bawahnya juga ya. Jadi pertama kali ditemuin tuh begini guys. Jadi ada bagian kayunya di bagian bawah sini. Tapi kan ini udah nggak ada sekarang karena ini udah dijadikan abu untuk bahan sampel gitu, untuk diteliti, sampel untuk diteliti. Jadi penampakannya kayak gini. Nah, kelihatan kan? Dan ini panjang sekali guys, panjang. Mungkin 60 lebih kali ya, 60 lebih ini, lebih kalau 60 guys. Itu keren ya. Makanya aku heran tuh, apa ya yang dulu ada di daerah sana gitu kan, 1746 tahun yang lalu. Kalau kerajaan apa gitu kan, kerajaan apa, dan kalau memang itu bawaan yang berlalu lalang di sana gitu kan, asalnya dari mana gitu. Karena sebenarnya kalau kita bisa tahu jenis kayunya, mungkin kita bisa tahu asalnya dari mana ya, cuman untuk uji labnya cuman untuk mengetahui umurnya aja sih yang kemarin gitu. Jadi kalau untuk jenis kayunya belum tahu guys. Mungkin kalau dari jenis kayu bisa tahu tuh asalnya dari mana. Ya semoga aja nanti aku bisa itu ya, bisa uji lagi gitu. Cuma itu tadi loh kerennya, 1746 tahun yang lalu guys. Berarti sudah maju peradaban di sini tuh. 1746 tahun yang lalu ditemukan di Sungai Musi. Gila nggak? Keren kan? Keren. Jadi aku bisa mengklaim ya, aku bisa mengklaim bahwa ini tuh kadga tertua yang pernah diuji lab, kadga tertua yang aku punya, yang usianya 1746 tahun, yang udah lulus, yang udah dites, lab, yang udah dites lebatan. Nah, ini penampakan bilah kadganya guys. Ini sangat-sangat utuh sih dengan usia segitu tuh. Wajar ya kalau
ada apa namanya, ada bagian yang udah hilang atasnya itu, ujungnya itu wajar banget dengan usia segitu, tapi tergolong bener-bener utuh. Nah untuk bilahnya sendiri tuh membatu, dia udah membatu meski ada sedikit korosinya itu, warna-warna korosi, warna karat, tapi dia membatu guys tuh. Dan katanya seperti itu banyak dijumpai ya, kita jumpai di beberapa relief candi ya. Nah ini untuk bagian gagangnya atau handle-nya itu, dia tuh masih melekat beberapa apa sisa kayu yang kemarin habis dilebur itu, yang buat tabu itu, tapi ini masih ada yang melekat guys. Nah, itu tuh warnanya itu apa ya, kayak arang gitu tapi kerlap-kerlip, kayak membatu banget gitu loh. Tuh sisa-sisa kayu yang masih melekat ya. Sekian dulu, karena di sini hujan takutnya malah nggak denger, ya udah aku akhirin dulu ya untuk videonya. Bye bye semuanya, rahayu rahayu rahayu, satu minggu nanti bahagia, semoga berbahagia, kalian bahagia, kalian sehat, kalian beruntung, selalu beruntung, selalu berlimpah.